Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita yang punya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 ke 6. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tiada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan engkau tidak akan pernah dipermalukan kalau engkau percaya kepada Yesus. Yohanes 3, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita beribadah, kita ringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Mantap! Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih dan biarkan Engkau terus memberikan Roh Kudus bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca Titus 3:5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus ini sangat berperan aktif dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita menjadi orang percaya karena pekerjaan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dan karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita bisa mengakui Bapa, Anak dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebab kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memberikan yang pertama, kehidupan baru bagi kita. Jadi kehidupan baru itu diberikan oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita, bukan karena luar biasanya kita. Semata-mata itu karena pemberian anugerah yang Tuhan anugerahkan. Bukan berarti setelah engkau menerima anugerah itu lalu engkau sebebas-bebasnya melakukan kejahatan, sebebas-bebasnya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru sebaliknya, ketika engkau telah menerima kasih karunia itu dan engkau membiarkan dirimu diproses oleh Roh Kudus untuk mendapat kehidupan baru, karena hidup baru itu tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tidak dikerjakan oleh upaya kita, tapi hidup baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Dia memberikan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, juga dianugerahkan kepada kesetiaan, kelemah lembutan, pengandalian diri, dan itu semua dianugerahkan bagi kita dalam rangka Dia bekerja dari dalam, from inside. Jadi kalau Dia, Roh Kudus itu akan terus mengubah kita untuk seturut dengan apa yang Dia mau, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah, bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa iman kita tidak akan pernah dibenarkan. Tanpa iman kita tidak akan pernah diselamatkan. Tanpa iman kita akan kehilangan keselamatan. Dengan iman kita akan mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Dengan iman kita menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, termasuk pengampunan dosa kita, termasuk kita bisa mempercayai Yesus. Karena kita katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 12,
sebanyak orang yang menerima dia, dia punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita. Kita hanya menerima anugerah itu, lalu kita responi dan kita turuti, dan Tuhan memberikan kemampuannya untuk kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus memampukan kita berjalan di dalam kehendaknya, dan Roh Kudus memampukan kita untuk terus mempercayai Yesus dalam kehidupan kita, yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi Tuhan. Tidak semua orang bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Siapa? Ada banyak di luar sana yang tidak bisa percaya kepada Yesus. Karena bagi mereka memandang secara manusiawi. Mereka memandang bahwa Yesus juga manusia. Karena dia dilahirkan. Dan bagaimana mungkin dia bisa dianggap menjadi Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa dia berasal dari surga sana. Dan dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu dia manusia 100% dan Tuhan 100%. Mereka tidak mendapatkan ini. Dan mereka tidak akan bisa mempercayai ini kalau Roh Kudus tidak turun atas hidup mereka. Karena Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Yesus. Dan itu sebabnya Roh Kudus memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Supaya apa? Kita bisa dengan segala kerendahan hati kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena terpaksa dan dipaksa. Tapi karena memang Roh Kudus menuntun kita untuk percaya kepada Yesus, kepada Bapa dan kepada dia. Dan Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi iman percaya kepada Yesus itu harus dipelihara terus. Bukan keselamatan ini kita tidak peroleh dengan iman kepada yang lain, tetapi iman hanya kepada Yesus, only Jesus, hanya Yesus. Jadi tidak ada kepada yang lain. Dan itu sebabnya menurut kata firman Allah, ya, keselamatan kita menurut iman Kristiani kita, itu keselamatan itu hanya ada pada Yesus, tidak ada pada yang lain. Dan itu sebabnya dia turun dari surga sana, meninggalkan segala kemuliaannya, dan dia menjadi manusia, dan juga dia menjadi Tuhan, dan tidak ada rekayasa di situ. Tapi karena cintanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dunia kita lihat ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya, karena percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Yang ketiga dikatakan kuasa, dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, the power of the Holy Spirit, itu bagian pertama ini, itu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, dan the power of the Holy Spirit in our life itu membawa sesuatu yang sangat berdampak dalam hidup kita. Kuasa diberikan kepada kita. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kalau Roh Kudus itu atas hidup seseorang, dia akan menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itulah sebabnya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan senantiasa mengalami kemenangan dan menaklukkan setan dan antek-anteknya. Dan kalau engkau percaya kepada kekuatan Tuhan, kekuatan dan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kalau engkau sakit, tinggal kau menumpangkan tangan atas dirimu, dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan itu dia tidak berbohong, dan itu nyata. Dan saya sudah menikmati sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini. Dan itu oleh anugerah Tuhan, bukan karena saya merasa hebat, bukan. Tapi karena saya percaya pada janji Tuhan. Saya percaya akan kebaikan Tuhan. Dan saya sudah bilang, satu kali saya pernah ke dokter. Dan untuk 5.000 saya bayar ke dokter. Tapi sejak itu, karena baru waktu menikah. Jadi itu saya bawa. Tetapi ketika saya memakan obat, kira-kira Roh Kudus mengatakan kepada saya, apakah kuasa aku tidak sanggup mau menyembuhkan engkau, dan bla bla bla, dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya membuat obat yang saya mau makan itu, dan saya bersyukur
bahwa Tuhan itu masih tetap setia pada janjinya. Dan itu sebab saya mengatakan kepada kita, percaya kepada kita, dan biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, supaya Tuhan terus akan menolong kita dan terus akan memberkati kita. Dan jangan biarkan kuasa itu diam dalam hidup, tapi mari demonstrasikan kuasa Tuhan dalam dirimu kepada orang lain, dan percayalah apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi melalui orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan Roh Kudus memenuhi kami. Dan bagi mereka yang sakit, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka harus perintah keluar. Dan oleh biru daripada Tuhan Yesus, mereka semua kuasa mereka semua. Dan mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan dalam hidup mereka, penderitaan masalah, Tuhan tolong kepada mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyatakan bahwa Engkau yang akan menolong mereka, memberkati mereka, dan kami percaya, sebab kami berseru kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan pertolonganmu datang, kebaikanmu datang, murahanmu datang kepada mereka di dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka hadapi, apa masalah-masalah yang ada, kau selesaikan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa buat segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan bersama dengan umat Tuhan dimanapun kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.